الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان بعباده خبيرا بصيرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله للناس بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيكم اقتديتم اهتديتم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para hadirin, para pecinta Allah, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kata yang paling indah untuk kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala selain ungkapan yang mulia, ungkapan pujian dan syukur kepadanya atas segala berbagai limpahan kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya, baik kebaikan Allah yang langsung darinya maupun segala kebaikan Allah melalui perantara seluruh makhluknya. Untuk itu marilah kita berupaya keras untuk menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulia di dunia dan juga mulia di akhirat kelak, dengan kita menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Hadirin ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Qur'an ada surah yang bernama An-Najm, yang artinya bintang. Surah ini diambil dari ayat pertamanya, wan najmi idza hawa. Allah bersumpah dengan bintang. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu benda ruang angkasa, yaitu bintang, yang untuk menunjukkan keluhuran, ketinggian, dan juga untuk menunjukkan betapa besar manfaat daripada keberadaan bintang itu sendiri. Jumlah bintang tidak terhitung jumlahnya. Ada yang mengatakan lebih daripada 30 miliar bintang yang ada di ruang angkasa, dan masing-masing memiliki gugus tempat edarnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wan najmi idza hawa, dan demi bintang tatkala tenggelam. Sehingga bintang ini memiliki garis edar, dia terbit dan juga dia bisa tenggelam. Hal ini menunjukkan bahwasanya keberadaan bintang bukan saja sebagai penghias malam, tetapi bintang juga memiliki manfaat, petunjuk bagi manusia yang ada di bumi. Mereka yang mengadakan perjalanan di malam hari, baik mereka yang mengadakan perjalanan di padang pasir, di daratan maupun di lautan, bisa menjadikan bintang sebagai arah petunjuk perjalanan mereka semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang karena memang bagian daripada makhluk Allah di ruang angkasa yang amat besar, yang jumlahnya luar biasa, miliar-miliaran, tetapi di antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertabrakan. An-Najmu berbeda dengan Al-Kaukab. An-Najmu ini dia memiliki cahaya, memiliki sinar sebagaimana matahari, sehingga bintang An-Najm ini dia bisa menerangi daerah kawasan yang ada sekitarnya. Dan najm yang terbesar itu adalah matahari. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang ini? Kalau dalam ulumul Quran ada al-qasam, ada al-qasim yang bersumpah, dan juga ada muqsam alaih, ada objek tujuan sumpah itu sendiri. Ayat
Ayat selanjutnya merupakan muqsam alaih. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyu yuha. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabatmu yang bernama Muhammad tidaklah sesat dan juga tidaklah keliru. Maksud Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang ingin menunjukkan betapa keluhuran dan keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dirinya sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak sesat. Wa ma ghawa, dan juga beliau tidak keliru. Sebagaimana bintang tidak akan tersesat jauh melenceng dari garis edarnya, dan dia tidak akan saling bertabrakan antara satu dan yang lainnya. Nabi Muhammad tidak akan pernah bertabrakan dengan orang-orang yang tidak seakidah dengannya. Dan Nabi Muhammad SAW merupakan manusia yang mewarnai seluruh daripada jagat raya, sebagaimana bintang-bintang di langit mewarnai dan menerangi daripada daerah sekitarnya. Ini merupakan satu jaminan Allah Subhanahu wa taala, sumpah yang sangat tinggi dan luhur yang datangnya dari Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan begitu tinggi dan luhurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau dikatakan tidak sesat dan juga tidak keliru? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena ucapan perkataan, setiap kali ucapan yang keluar dari lisan beliau bukanlah berdasarkan daripada keinginan hawa nafsunya yang cenderung membawa kepada kehancuran dan kedustaan. Sehingga sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, segala lisan yang keluar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tuntunan. Segala yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan. Dan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, maka beliau tidak pernah menambahkan wahyu Allah Subhanahu wa taala satu huruf pun dan tidak pernah mengurangi satu huruf pun. Sehingga kejujuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak pernah mendustakan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan pribadi ingin menulis atau mengarang kalam di luar dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menambahkan satu kalimat pun yang keluar dari lisannya. Tidak mau menambahkan satu kalimat pun, satu ayat pun yang berdasarkan keinginan sendirinya. Tetapi segala apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada malaikat Jibril melalui malaikat Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengurangi ataupun menambahkan sesuai dengan hawa nafsunya. Hadirinlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepatuhan dan ketundukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala produk-produk yang keluar dari produk-produk yang bersumber dari diri beliau, baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapan, menjadi sumber hukum bagi manusia, baik manusia yang sejamannya maupun manusia yang setelah zaman beliau wafat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau sebagaimana posisi bintang yang sangat tinggi di ruang angkasa, di mana tidak sah ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sah syahadat seseorang untuk masuk Islam tanpa bersyahadat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah keluhuran yang Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Lantaran terjaga lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia berkata ingin sesuai dengan hawa nafsunya, bisa jadi yang keluar adalah perkataan kotor, bisa jadi yang keluar adalah kedustaan dan kebohongan. Tetapi yang keluar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah murni berdasarkan keimanan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia jika bertutur sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, ada qaulan ma'rufa, ada perkataan yang baik, ada qaulan layyinan, ada perkataan yang lemah lembut, ada qaulan karima, ada kata-kata yang mulia, maka lisannya akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memuliakan lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini hadirin ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Satu kata yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan menunjukkan ketinggian dan kemuliaan diri beliau. Sehingga warisan yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah meninggalkan satu dinar pun. Beliau tidak meninggalkan satu dirham pun. Beliau tidak meninggalkan pakaian yang berbanyak-banyak. Beliau tidak meninggalkan harta benda yang berlimpah. Tetapi yang beliau wariskan adalah Al-Quran was Sunnah, yang merupakan bersumber dari jati dirinya yang mulia. Al-Quran bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak menampakkan sesuai dengan hawa nafsunya, dan juga beliau tidak mengurangi sesuai dengan kemauan hawa nafsunya. Dan sunnah, perkataan, perbuatan, dan ketetapan baginda Rasulullah SAW yang warisan itu masih kita manfaatkan hingga saat ini, yang dia menjadi sumber daripada ajaran Islam. Oleh karena itu di dalam Al-Quranul Karim, Allah selalu menyandingkan nama baginda Rasul, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Ada narasi ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Ada narasi taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika ada pengulangan perintah taat, ati'ullaha wa ati'ur Rasul, kata ati'u diulang, menunjukkan sebuah ketaatan ajaran yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan yang bersumber langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dalam redaksi Al-Qur'an ati'ullaha war Rasul tanpa mengulang kata ati'ullaha war Rasul, menunjukkan apa? Menunjukkan perintah ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ajaran yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini sebuah keluhuran dan ketinggian martabat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita pun bisa mencontoh keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hidup kita di dunia yang sementara ini mampu mewariskan warisan yang bisa dimanfaatkan oleh generasi yang sejaman dengan kita maupun dengan generasi-generasi setelah kita wafat. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW, janganlah lelah kita hidup di dunia, kemudian manfaatnya hanya sampai di dunia saja. Janganlah sampai harta yang kita miliki di dunia manfaatnya selama kita hidup saja dan terhenti manfaatnya setelah kita wafat. Baginda Rasulullah SAW sosok yang futuristik, yang memiliki misi ke depan, bukan hanya untuk kepentingan dirinya dan keluarganya, tetapi berpikir pada generasi-generasi Islam selanjutnya. Sehingga Al-Quran yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala memberikan label dengan kalimat dzalikal kitabu la raiba fi, la raiba fi, yang menunjukkan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Yang keraguan ini meskipun tingkat keraguannya adalah 0,001%, berbeda dengan syak. Syak juga berarti keraguan, tetapi tingkat keraguan itu 50%. 50 yakin, 50 ragu. Tapi kalau kalimat la raib, janganlah ragu, menunjukkan jangan ada keraguan sedikit pun dari apa yang bersumber dari Rasulullah SAW, termasuk Al-Quranul Karim yang bertutur dari lisannya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jangan ada keraguan sedikit pun, meskipun keraguan itu 0,0001%. Sama kedudukan dengan al-hadis yang sudah disaring oleh oleh para ulama hadis. Ada hadis sahih, hadis hasan, dan dhaif. Maka janganlah ragu dengan hadis-hadis yang telah disaring oleh para ulama bahwasanya benar-benar itu bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah keberadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu menyinari sebagaimana bintang bersinar, yang selalu memberikan tuntunan dan petunjuk sebagaimana posisi letak bintang yang memberikan tuntunan dan petunjuk bagi manusia yang mengadakan perjalanan di malam hari, yang keberadaannya yang sinarnya tidak akan pernah padam sebagaimana sinarnya bintang, dan juga petunjuknya tidak akan padam sebagaimana petunjuk posisi bintang. Maka baginda Rasulullah SAW petunjuknya tidak akan pudar. Rasa cinta umatnya kepada beliau tidak akan pernah pudar, dan keteladanan beliau tidak akan pernah bosan diputar-putar setiap tahunnya. Dan ini menunjukkan keluhuran dan ketinggian
yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada beliau, sebagaimana yang Allah janjikan dalam surah Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu wahai Muhammad di hati umat-umatmu. Mudah-mudahan kita yang ada di sini tergolong sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terus tumbuh rasa cinta kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan tumbuh terus rasa ingin meneladani sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketika kita beriman pada beliau di dunia, kita diakui sebagai umatnya di akhirat kelak dan bersamai beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.